Sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan hari Senin 5 Oktober 2020. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 6-12. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa sih yang dicari manusia dalam hidup ini? Apa sih tujuan akhir dari hidup seorang manusia? Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang didapat dalam dunia ini tidak ada yang abadi.
Yang didapat bisa saja habis, hilang, dan musnah. Uang dapat habis, harta bisa lenyap, usia akan usai. Tidak ada yang tetap dan abadi. Jikalau harus bergantung pada yang sifatnya sementara, atau menggantungkan kebahagiaan kita pada hal yang sementara itu, maka kebahagiaan kita pun hanyalah sebuah kebahagiaan yang semu. Yang hari ini ada, besok dapat hilang. Lalu apa sih yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini? Saudara-saudari yang terkasih, hidup kekal. Ya, hidup kekal lah yang harus kita perjuangkan selama kita ada dan hidup dalam dunia ini. Dalam Injil, kita mendengar bahwa ada orang yang bertanya pada Yesus tentang apa yang harus diperbuat untuk beroleh hidup kekal. Pertanyaannya juga menjadi pertanyaan kita semua. Harapannya juga harus menjadi harapan kita semua. Ia bertanya tentang kehidupan kekal, ia berharap beroleh hidup kekal. Kita pun demikian, bertanya tentang kehidupan kekal dan berharap beroleh kehidupan kekal itu. Dan Yesus menegaskan bahwa jalan menuju ke hidup kekal adalah kasih. Tanpa kasih, kita tidak akan pernah sampai kepada kehidupan kekal. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Kasih pada Tuhan mewajibkan kita mengasihi sesama, dan kasih terhadap sesama merupakan tanda kasih kita terhadap Tuhan. Kasih itu tampak ketika kita mau saling membantu, lebih-lebih ketika ada orang lain yang menderita dan kesulitan, sama seperti yang telah dilakukan orang Samaria yang diceritakan dalam Injil hari ini. Orang Samaria menunjukkan kasih terhadap sesamanya. Dia rela turun dari keledai tunggangannya dan menaikkan orang yang menderita itu. Itulah yang kita sebut berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Tak mengapa bahwa dia harus disusahkan dan disibukkan dengan melakukan semua itu. Dia memperlakukan orang lain seperti dirinya sendiri. Dan lebih daripada itu, dia sedang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan yang hadir dalam diri orang kecil, sederhana, dan menderita. Bila ada orang yang kesusahan dan memohon bantuan, bantulah bila kita mampu untuk membantunya. Jangan menunda untuk berbuat kasih. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan sampai itu adalah Tuhan sendiri yang sedang datang dan meminta bantuan kita. Berusahalah saling mendahului dalam mengasihi. Salam, Tuhan memberkati.